Oke, jadi gue punya challenge buat lo, El. Apa? Please make a song instan, terserah lo mau berapa banyak Dengan tema? baitnya, refnya. Pokoknya harus ada kata Yesus dan kopi deh. Tapi gue berpikir hal yang sama bahwa ada orang-orang yang bisa datang kepada Tuhan memang beda-beda jalan Ya. masuknya. Kalau El tadi Gitu lewat ya. musik. Lewat musik gitu. Soalnya berasa loh. Kalau Iya. nggak teaching bisa, cuma Bisa, tapi prosesnya kadang ada prosesnya debat, ada gimana segala ada macam alot. gitu Dan ya. sebagai orang yang capek gitu, gampang capek Iya. gara-gara ngurus banyak hal kayak males debat gitu. Iya, iya. Apalagi kalian debatnya bodoh banget gitu maksudnya. Ngambil ayat di luar konteks. Yes, Iya, luar iya. Jadi biasa. kayak ngambil ayatnya maksudnya kayak ngasal gitu kayak. Iya, iya. Kayak capek lah. Mereka Iya. Oke, jadi ya Tapi yang penting adalah memang kita ya gospel itu memang at one point memang harus disampaikan Harus. pesan tentang Injil itu ya. Masuknya sih bisa karena gini, ada juga orang yang kayak nggak ketemu orang cuma dia ngerasa lagi gundah, mungkin ya kayak Stephen gitu ya. Gue nggak bisa tidur segala macam dan tiba-tiba gue baca satu ayat gitu. Oh, gue tahu, gue pernah lihat di tulisan rumah orang Kristen satu ayat dan mereka menemukan Tuhan dalam proses pencarian mereka lewat literasi gitu Yes, kan. iya. Itu ada gitu. Tapi ada juga yang lewat musik gitu kan. Ya. Kita di YCS kita bikin film pendek dan orang juga kita teman-teman boleh lihat juga gitu kan. Saya non Kristen dan saya tahu ini konten Kristen tapi saya ngerasa ini pas banget sama hidup saya. Itu juga yang sebenarnya yang wah ini juga bisa jadi sesuatu yang Caranya beda-beda. caranya bisa Ya, beda-beda betul, gitu. Tapi yang pasti satu poin mereka harus tahu tentang ya tadi balik lagi kematian dan kebangkitan Kristus dan gitu sebenarnya yang harus ditonjolkan menurut saya adalah kebaikan Tuhan. Ya. ya. Yep. Yang harus tonjolin. Jadi grace itu justru harus ditonjolin. Betul. Jadi gini, pada tuh kita nonjolin grace pasti ada yang bilang gini kan, bahwa misalnya nanti kan orang Kristen enak, bentar tinggal berdosa lagi dan sebagainya. Iya, pasti ada yang ngomong kayak gitu. Si bodoh itu pasti ada yang ngomong gitu. Cuma faktanya kita harus terima, faktanya memang dia baik. Iya. Iya. Ya. Faktanya memang dia baik. Iya. Kalau misalnya memang sesembahanmu berbeda ya silakan terserah. Pilih aja. Iya. Pilih, but faktanya memang our God is a very good God. Iya. So jadi Ya. saya rasa yang perlu tonjolkan adalah kebaikan Tuhan. Gimana pun sampai kapanpun bahwa Tuhan baik. Oke. Tuhan Nah, gue mau ngangkat satu isu nih. Berarti ketika kita melakukan penginjilan bukan kristenisasi dong. Kita cuman testify our faith aja. Kristenisasi itu saya sempat belajar sih. Enggak, Wih, berat nih jawabannya. enggak, not that simple. Isu kristenisasi kan lahir gini pada waktu penginjilan zaman dulu. Zaman dulu tuh hidupnya berbeda. Jadi kekristenan dibawanya dengan jadi zaman dulu gini, kekristenan itu tidak terpisah dari kerajaan Roma. Dulu kan Roma kuat banget kan. Jadi pada tuh Roma menjadi satu tempat, mereka akan datang dulu bahwa kami mengadakan bahwa Tuhan kami, Raja kami adalah Kaisar ini, tapi Raja dari segala Raja adalah Yesus Kristus gitu. Oke. Jadi kalau kamu bertobat, kamu seisi rumahmu, seisi sukumu diselamatkan. Jadi biasanya bertobat kepala sukunya doang, semuanya dikristenin. Iya. Jadi itulah kenapa Kristen bisa triumph, bisa muncul. Kenapa? Karena memang sih di ayatnya ada memang bahwa kalau misal zaman dulu kan konteks budaya beda kan, bahwa misal seorang kepala rumah tangga terima Yesus, isi keluarganya bisa diselamatkan. Dan memang menurut konteks Roma zaman dulu sekali kepala terima Yesus, satu keluarganya jadi Kristen semua. Iya, ngikut Jadi ya. memang ngikut. Jadi Kristenan itu is a very collective belief pada masanya. Iya. Jadi personal belief itu muncul belum lama ini, baru 200-300 tahun terakhir. Tapi sebenarnya collective belief. Gitu. Itulah yang bikin Kristenan sempat jadi ngelebarnya kan kenceng banget Iya, maksudnya. betul. Lebarnya besar banget maksudnya. Jadi nah mungkin dari situlah, sebenarnya saya nggak bilang untuk kristenisasi juga, tapi mungkin dari situlah istilah kristenisasi itu I see. muncul. Ya. Christianization of a nation. Ya. Jadi misalnya Roma datang ke Denmark, Scandinavian country, kalah kan, konversi Tuhan kami nggak, Yesus Kristus raja, iya, Yesus iya, Kristus iya. raja loh, fakta loh. Akhirnya mereka ya udah, we proceed that Christ is our King. Satu Denmark Kristen.
Iya. I see, berangkatnya I see. mungkin dari situ. Jadi sebenarnya ada satu histori yang sebenarnya nggak terlalu tepat juga menggunakan istilah itu sekarang di aktivitas ini gitu ya, tapi bisa mengarah ke sana. Karena memang tradisi kuno juga begitu kan, kalau ada dua negara, dua kerajaan berperang, Dikalahkan. lalu yang satu kalah, mereka itu juga punya tradisi bahwa ternyata Tuhan dia lebih hebat daripada Tuhan gua. Ya, ya betul. Ya. Dan itu pun dilakukan Betul. yang lainnya ya. Oke, ini terakhir nih, Steven. Ada nggak hal yang mungkin selama ini lu lakuin yang ya kalau misalnya kita bilang tadi itu bisa dengan berbagai cara, bisa dengan berbagai platform gitu kan, momennya juga bisa datang kapan aja. Ada nggak hal-hal yang ini cara lu your unique way untuk ya ini juga bisa cerita tentang Yesus ke orang lain? Kalau gua lebih kepada data juga nih, data juga nih, data. Ngeri. Data bahwa pada dasarnya orang itu suka dengar cerita. Ya, semua orang itu seneng, makanya kalau yang main Twitter tuh seneng banget kalau ada thread panjang gitu, ada ceritanya benar. gitu ya. Karena memang pada dasarnya orang seneng juga untuk dengar cerita, Jadi gue selalu mengambil pendekatan itu sih, ketika kan kalau gue lebih sukanya tuh ngobrol one on one gitu ya, atau di grup dan lain-lain. Just as simple denger cerita mereka, lalu kemudian dalam tanda kutip kayaknya Tuhan kasih hikmat gitu ya. Kayaknya ada cerita yang gue bisa masukin juga nih yang kayaknya cukup nyambung sama cerita mereka. Dan kemudian itulah yang dipakai. Makanya gue cukup nggak setuju ada beberapa lembaga pelatihan penginjilan yang ngomong siapkan satu cerita paling jitu untuk bisa menceritakan tentang Yesus. Karena kan ada yang lu akan bertemu dengan orang berbeda dan perlu latar belakang berbeda. Betul. Makanya kenapa Yesus selalu mengajar dengan relevansi yang berbeda-beda. Ngomong ke sini pakai ngomongnya ini. Perumpamaannya ini ngomongnya yang ini. Perumpamaannya yang Jadi sebenarnya kita bisa pakai justru perjalanan kehidupan kita itu semuanya bisa dipakai untuk menjadi sebuah story yang masuk kepada story mereka. Lalu kemudian Yesus diperkenalkan di sana. Tapi dan sebenarnya yang paling powerful selain musik adalah kesaksian sih. Personal testimony. Yang menarik adalah jadi gini, khotbah zaman dulu sebenarnya tidak seperti zaman sekarang. Khotbah zaman dulu adalah sebuah deklarasi, deklarasi kesaksian mereka sebenarnya. Betul. Makanya yang menarik adalah di Wahyu 12, Wahyu 12 13 kalau nggak salah. Yang sampai jadi lagunya kok. Oleh darah anak domba. Jadi menarik adalah ayatnya bilang oleh darah anak domba oleh kesaksian kita. Jadi kesaksian kita itulah yang membungkam That's right. Jadi darah domba benar membungkam, tapi kesaksian kita yang bikin dia kayak selesai. Dan sebenarnya tidak terbantahkan kan? Karena kesaksian itu kan pengalaman orang, mau bantah gimana? Mau seaneh apapun, tapi this is real buat gua, gitu. Dan kalau misalnya ini juga lu pengen ngalamin hal yang sama, mungkin lu ini bisa jadi sesuatu yang lu coba, gitu. Betul. Ya. Wow, that's good. Oke, terima kasih teman-teman. Udah nggak kerasa nih kita ngobrol lama, tapi gua udah nemu challenge buat El. Di studio sudah tersedia gitar, teman-teman. Iya benar. Gua kira di studio sudah tersedia PlayStation. Wah, ya. Gamer udah PlayStation. Tapi kalau misalnya gamers tuh satu FIFA. Iya. Oke, boleh ya. Di sini. Yang kalah apa? Taruhan. Nyanyi. Enggak. Gua yang kalah pindah agama. Aduh. Berat ya. Maksudnya dari Kristen KTP ke Kristen bener ya. Ini harus kartu merah, Bro. Enggak. Gue udah nemu challenge buat El. Oke ya. Since you are a song composer, dan gue tahu dia juga nyiptain lagu juga nggak cuma lagu rohani. Yang kemarin ini sempat viral apa lagu lu Budak Korporat? Oh iya, passion tak ada uangnya. Passion tak ada uangnya. Itu benar adanya. Kalian yang kerja di komplek perkantoran elit. Kalian suka lembur? Mau kata elit tetap aja ya. Iya. Ekonomi sulit. Oke, jadi gue punya challenge buat lo El. Apa? Please make a song. Instan, terserah lo mau berapa banyak dengan baitnya, refnya. Pokoknya harus ada kata Yesus dan Yes he is. Oh enggak ya. Yes he is. Yes he bisa jadi jingle sih gue. Oh gitu. Apa Yesus dan apa? Kopi deh. Yesus dan kopi. Kayak bisa nih.
Yesus dan kopi ya. Yesus dan kopi. Tapi karena di sini juga ada anak band dan di hoodie-nya tertulis Tuhan memberkati anak Oh iya, band. betul. Thank you Lord. Oke, Bill, first turn. Apa nih? Buat standar yang cukup tinggi untuk L. Yesus dan kopi. Wah, mantap ini. Oh, indie-indie gitu ya. Dia alirannya gitu. Tunggu tuh ya. Sambil kita menunggu, kita bisa sambil Ini maksudnya gimana kalian mau collab gitu? Lo Gua lagi musiknya mikir. dia, lo lagi mikir. Mau dibikin musik kayak gimana? Gitu lucu juga. Gitu lucu juga ya. Itu lagunya KOC itu kan. King of Convenience. Oke, one, Tunggu bentar. two. Oke. Ya segitu aja gitu ya. Gitu. Gue ngikutin aja. Wih, gila ini langsung collab loh. mantap, mantap. Ini tidak, mereka nggak ketemu sebelumnya. Ini di luar rekayasa. Ini baru kepikiran sekitar 5 menit yang lalu. But this is it. Raguel Lewi dan Billy Music cerita tentang Yesus dan kopi dalam sebuah lagu. Kopi membuatku terbuka mataku, tapi Yesus membuat terbuka oh hatiku. Sudah sampai di sini saja, liriknya sudah selesai. Minum kopi. Udah. Jadi hancur kemana-mana. Oke, thank you El, thank you Billy, thank you Stephen. Dan ini tadi ngobrol-ngobrol kita hidup bermisi, life on mission ala anak hamba Tuhan. Yes, they are. Yes. Oke, sekali lagi thank you. It's a good song. Nanti kalau misalnya mau diterusin, oke kita produce jadi single ya. Oke, teman-teman sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Nanti Thank kita you, teman-teman. Dan kalau misalnya kalian mau komen, abis nonton kalian komen, please komen yang banyak. Kita Yes, pengen banget. dengar komen kalian ya. Oke, see you next time. God bless. God bless.